Geger, beredar luas sebuah rekaman suara yang diduga milik istri Nico Surya, pria yang dituding sebagai selingkuhan Paula Verhoeven oleh Baim Wong dalam gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang mengejutkan, dalam rekaman tersebut, suara yang diduga istri Nico mengaku merasa sedih dan juga terpukul lantaran suaminya dituduh sebagai penyebab retaknya rumah tangga Baim dan Paula. Lantas benarkah dalam rekaman itu, sang istri pun justru membantah adanya perselingkuhan di antara Paula Verhoeven dengan Nico Surya. Di sisi lain, muncul pula beredarnya potongan rekaman percakapan antara Baim Wong dan Paula Verhoeven yang diduga direkam tanpa persetujuan Paula. Benarkah hal ini pun akan berbuntut pada langkah hukum baru yang akan diambil oleh pihak Paula? Lalu, bagaimana sebenarnya respon dari Paula dalam menghadapi berbagai rentetan isu miring yang sedang menghantam dirinya, termasuk kemunculan rekaman suara yang menghebohkan ini? Tak hanya itu, praktisi hukum ternama seperti Farah Tabas dan Firdaus Oyuwobo juga turut memberikan tanggapan mereka terkait bergulirnya isu miring ini. Mulai dari putusan cerai yang menyebut Paula sebagai istri durhaka, hingga rumor yang sangat serius tentang dugaan bahwa Paula pun sempat terpapar virus HIV sebelum menikah. Dan yang tidak kalah mencuri perhatian, seperti apa pula respon dari Paula dan juga reaksi publik atas langkah kontroversial Baim yang melakukan tes HIV dan mengumumkan hasilnya ke hadapan publik. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Putusan perceraian Paula Verhoeven dan Baim oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan ternyata masih menyisakan sebuah masalah baru. Hal ini pun terkait dengan langkah hukum yang ditempuh Paula, baik mengenai pengungkapan isi putusan ke publik, dugaan ketidakadilan prosedur persidangan, hingga terungkapnya data pribadi Paula, terutama yang menyebutkan bahwa ia pun terpapar HIV sebelum menikah. Selain itu, muncul pula sebuah stigma terhadap Paula sebagai istri durhaka terhadap suaminya. Paula pun mengadukan ke Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawas Mahkamah Agung. Di sisi lain, baru-baru ini beredar rekaman suara yang diduga berasal dari istri Nico Surya, pria yang dituduh sebagai selingkuhan Paula. Dalam rekaman tersebut, sang istri pun mengungkapkan kesedihannya karena suaminya sudah dianggap sebagai penyebab perceraian Baim dan Paula. Istri Nico Surya ini pun merasa sangat pilu atas kabar tersebut. Sementara, ia pun juga mengklaim tahu apa yang sebenarnya terjadi, yaitu bukan perselingkuhan, melainkan ada dugaan niat Baim Wong untuk mengorbankan nama suaminya. Istri Nico juga berjanji bahwa jika suaminya sembuh, ia pun akan mengungkapkan semua kebenarannya. Selain itu, beredar juga rekaman percakapan antara Baim dan Paula yang diduga terjadi perseteruan di dalamnya. Terkait dengan munculnya rekaman-rekaman percakapan Baim dan Paula di ranah publik, kuasa hukum Paula, Siti Aminah, mempertanyakan apakah rekaman tersebut dilakukan dengan persetujuan penuh dari Paula. Pasalnya, ada banyak aturan hukum yang mengatur pengambilan gambar, suara, ataupun video yang jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi tentu akan melanggar hukum. Namun apakah Paula Verhoeven akan menempuh langkah hukum baru selain yang sudah ditempuhnya? Sebagai istri saya sedih. Suamiku dijadikan sebagai penyebab perceraian mereka. Sementara kami tahu apa yang terjadi sebenarnya bukan perselingkuhan. Tapi memang ada niat korbankan nama suami saya. Kalau suami saya sembuh, akan ungkapkan semuanya. Ya, kami memang sedang mempelajari konteks penyebaran data pribadi melalui sejumlah akun. Namun kami saat ini berkonsentrasi terlebih dahulu ke pelaporan ke Komisi Yudisial
ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, juga ke Komnas Perempuan maupun di lembaga yang lainnya. Sebenarnya kan banyak sekali ya rekaman-rekaman yang bocor atau dibocorkan. Pertanyaannya sebenarnya begini, apakah rekaman suara atau video yang dilakukan itu sesuai dengan persetujuan para pihak, atau ada konsen nggak sih orang itu direkam? Seperti teman-teman sekarang misalnya merekam gambar dan suara saya memberikan konsen, persetujuan. Nah, pertanyaannya untuk rekaman-rekaman yang disebarkan itu, apakah rekaman itu didapatnya dengan persetujuan penuh para pihak enggak? Kan enggak. Padahal kita itu sudah memiliki banyak regulasi yang menyatakan bahwa pengambilan foto, pengambilan gambar, video, suara, perekaman itu harus konsensual. Nggak bisa ibaratnya sembunyi-sembunyi, dan itu tentu melawan hukum. Menurut Siti Aminah, kuasa hukum Paula, dalam konteks rumah tangga, jika segala sesuatu direkam, maka anggota keluarga tersebut akan kehilangan ruang yang begitu aman. Rekaman itu pun bisa digunakan sebagai alat ancaman dan kekuasaan, menunjukkan sikap yang memiliki kekuasaan terbesar dalam rumah tangga. Lantas, akankah pihak Paula menempuh langkah hukum terkait hal ini? Tidak diketahui pasti. Namun, selain sudah mengajukan upaya banding atas putusan cerai dan melaporkan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta hakimnya, Paula pun juga berencana untuk mengadu ke Komnas Perempuan terkait dugaan kekerasan berbasis gender yang dialaminya. Semua langkah tersebut bertujuan agar Paula mendapatkan keadilan di muka hukum. Terkait dengan langkah Baim yang melakukan tes HIV dan memamerkan hasilnya di media sosial, pihak Paula pun juga memberikan tanggapan yang mengejutkan. Sementara itu, di tengah polemik perceraian dengan Baim, Paula pun tampak teguh menjalani hidupnya. Hal ini pun terlihat dari postingannya di media sosial, di mana ia menunjukkan dirinya sedang berada di sebuah kajian. Dalam postingan tersebut, ia pun menuliskan, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dan juga membagikan foto bersama anaknya Kiano, serta artis Shirin Sungkar yang mengenakan cadar hitam. Kalau setiap pertengkaran, setiap perdebatan, setiap misalnya diskusi lantas direkam, itu kita akan kehilangan ruang aman. Ibaratnya kalau saya ngomong salah, itu sudah terekam, nanti diunggah. Kalau saya melakukan ini nanti disebarkan. Ini menyebabkan perempuan kehilangan ruang aman di dalam relasi rumah tangganya. Itulah yang dialami. Kehilangan ruang aman. Intinya kalau lu macam-macam gue sebarin nih rekaman itu. Itu kan seperti mengancam ya. Seperti menjadikan rekaman di dalam relasi rumah tangga itu sebagai alat kuasa. Alat kuasa untuk apa? Menunjukkan siapa yang punya kekuasaan di dalam rumah tangga, siapa yang dominan. Dan itulah yang kami sebut sebenarnya ini penggunaan rekaman, penggunaan konten-konten itu menjadi alat kuasa untuk membungkam korban, menghilangkan rasa aman korban. Terkait upaya Ibu Paula untuk mengadukan juru bicara dan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kami sudah mendapatkan sejumlah perkembangan. Laporan ke Komisi Yudisial, kami telah mendapatkan undangan untuk permintaan keterangan dari Ibu Paula dan saksi-saksi yang hadir di dalam persidangan kasus perceraian Ibu Paula dan Bapak Baim. Jadwalnya direncanakan 5 Mei 2025, tapi kami sedang mengatur jadwal terkait kehadiran Ibu Paula dan saksi-saksi di Komisi Yudisial. Terkait pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, itu dilakukan hari Kamis
Dan hari Jumat kami sudah mendapatkan informasi bahwa itu diterima. Salah satunya adalah kami misalnya dihubungi lewat WA untuk mengisi atau registrasi secara online. Kami juga merencanakan hari Rabu tanggal 30 untuk mengadu ke Komnas Perempuan terkait kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dialami oleh Ibu Paula, maupun juga kasus pernyataan dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya, karena ini akan mendorong pernyataan-pernyataan itu mendorong stigma dan stereotip terhadap Ibu Paula. Tentu harapan kami Ibu Paula mendapatkan keadilan. Karena itu kami juga mengharapkan dukungan dari kawan-kawan, dari teman-teman perempuan yang mungkin pernah mengalami bagaimana sulitnya proses perceraian, bagaimana sulitnya mendapatkan hak asuh anak gitu ya, dipisahkan dari anak gitu ya, dan bagaimana direndahkan dan harkat dan martabatnya dipermalukan gitu ya, untuk memberikan dukungan kepada Ibu Paula. Mudah-mudahan melalui banding ini segala sesuatu kembali kepada awalnya gitu ya, dan kita bisa sama-sama memperbaiki dampak yang muncul dari proses ini, termasuk kepada anak-anak ya, dampak-dampak jejak digital itu. Ya itu silakan saja ya, itu haknya dari BAIM untuk menyampaikan hal itu. Tapi satu hal, pemeriksaan atau status HIV seseorang itu sifatnya konfidensial dan itu tidak boleh ada di dokumen publik. Yang bisa mendeklarasikan atau menyatakan adalah orang yang bersangkutan. Dokter pun hanya menyampaikan kepada orang yang bersangkutan. Kalau orang yang bersangkutan ini misalnya dinilai tidak cakap, baru diinformasikan kepada pasangan, pada keluarga dekat, dan itu sepersetujuan dari yang diduga atau mengalami terinfeksi gitu ya. Jadi kalau misalnya BAIM memamerkan status HIV-nya, ya itu hak dia, silakan saja gitu ya. Dan karena ya dia meriksa, silakan aja, tapi ya seperti tadi itu menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau misalnya BAIM menyatakan dirinya seperti itu ya silakan, tapi bagi kami, bagi Ibu Paula, kami menghormati otoritas pengambilan keputusan itu ada di Paula, siapapun. Bahkan sebenarnya kalau dalam konteks bertanya pun sebenarnya itu nggak boleh, karena sifatnya konfidensial. Sebenarnya pertanyaannya apa sih tujuannya menggosipkan hal ini, kemudian memamerkan status pemeriksaannya? Tidak lain kan, tidak bukan untuk merendahkan, untuk mencemarkan, karena sampai saat ini orang dengan HIV itu masih didiskriminasi gitu ya, dengan berbagai mitos-mitos yang berkembang di dalamnya. Kalau kami melihatnya itu, jadi kalau penyebaran konten itu untuk menunjukkan dominasinya, untuk menunjukkan kekuasaannya ya. Kalau penggunaan berbagai isu itu juga untuk mendowngrade istilahnya, menjadikan seseorang itu seperti tidak baik, tidak bermoral. Nah, tujuannya apa? Aku nggak tahu, gitu ya. Kenapa sebegitunya ya? Ibaratnya kalau saya mengibaratkan orang ditinju udah jatuh, kenapa harus dipukul lagi dengan bertubi-tubi gitu ya, sehingga dia tidak memiliki ruang untuk membela diri gitu ya.
Di sisi lain, praktisi hukum Farah Tabas juga menilai bahwa Baim Wong sengaja menciptakan cerita seolah-olah dirinya adalah sosok terzolimi dalam permasalahan rumah tangganya dengan Paula. Hal ini pun dilakukan agar Baim pun merasa puas dan dinilai layak untuk menceraikan Paula. Sementara masyarakat pun akan melihat Paula sebagai pihak yang tersudutkan. Padahal menurut Farah Tabas, Baim sebenarnya bisa saja mengambil langkah bijak untuk bertahan hingga anak-anak mereka pun besar nantinya. Namun, Farah Tabas pun juga menegaskan, sikap Baim Wong yang tidak mencegah penyebaran fitnah terhadap Paula dapat beresiko terhadap dirinya. Ia bisa saja terjerat pasal pidana terkait dugaan penyebaran informasi bohong, pemfitnahan, atau pengungkapan rahasia yang berkaitan dengan data pribadi. Meski demikian, stigma yang menyebutkan Paula berselingkuh atau sebagai istri durhaka masih memberi peluang bagi Paula untuk membela diri. Ia pun bisa menempuh upaya banding ke pengadilan tinggi atau bahkan kasasi ke Mahkamah Agung di kemudian hari. Kalau saya melihat suaminya ini, si BW ini sengaja dia merasa puas dan membuat seolah dia terzolimin dan ini pantas dilakukan untuk istrinya gitu. Padahal harusnya dia pikirkan lagi waktu itu, mungkin dia beri maaf lah gitu. Kalau tidak, tunggu sampai anaknya dewasa lah, tetap menjaga. Tapi kayaknya dia marah banget dan baik secara ekonomi, aset gunung gini pun dijauhkan daripada istrinya gitu. Nggak tahu kalau mereka punya perjanjian gunung gini sebelumnya sehingga istrinya bisa seperti sampah yang terbuang tanpa ada jasa dan andil dalam rumah tangga tersebut. Nah, di sini Paula bisa melaporkan seandainya Baim BW ini melakukan suatu hal sikapnya tidak mencegah penyebaran berita, dia bisa dikena pidana dengan pasal menyampaikan informasi bohong atau memfitnah atau yang rahasia yang terkait dengan data pribadi. Nah, karena Paula sudah punya pengacara, ya silakan. Dukungan moral saya sebagai pengacara pembela kaum lemah buat Paula, kami anggap Paula saat ini berada dalam wanita yang kaum lemah. Dari berita seolah-olah dia durhaka, ya dianggap salah. Ya mungkin apakah pengadilan agama atau saksinya memberatkan dia sehingga itu dianggap suatu perbuatan yang tercela. Bisa-bisa saja, kan ada upaya banding. Bisa juga kalau dia bisa membuktikan tidak ada, bisa juga nanti dianulir oleh putusan yang pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Kalau Baim BW ini saya lihat memang pengen banget cerai dan dia berpikir kalau dia ini sukses mengurus anaknya, ya ada positifnya juga gitu. Tapi sudahlah gitu. Banyak juga orang tua yang mantan-mantan pelacur aja anaknya sukses gitu. Ini kan suami kamu ini kan belum tentu berzina, tidak ada buktinya. Makanya ada pengadilan. Apabila tidak berbukti, ya kita harus, karena dalam hukum Islam itu baik masalah pasal perzinahan tentang rajam maupun tentang kisos pembunuhan itu ada sifat-sifat penyayang Allah, di situ ada sifat kasih sayang gitu. Sifat hak asasi manusia memang dihukum membunuh, tapi kan ada beberapa syaratnya. Di antaranya kalau buat pembunuh itu dimaafkan dan membayar diat, sedangkan buat pezina apabila ada saksi 4 gitu, tidak akan mungkin ada saksi 4 yang melihatnya. Saksi yang membaca chat itu hanya Baim sendiri. Farah Tabas juga menilai bahwa peristiwa perceraian Baim dan Paula sebenarnya hanyalah perceraian yang umum dan biasa saja, namun menjadi terlalu dibesar-besarkan melalui publikasi. Ditambah lagi, status keduanya sebagai public figure membuat berita perceraian mereka pun semakin booming. Apalagi adanya isu perselingkuhan di dalamnya, memberikan efek negatif dengan cap pengadilan agama yang menilai Paula sebagai istri durhaka terhadap suami. Namun, muncul bantahan bahwa tidak ada perselingkuhan, ditambah lagi dengan berbagai postingan yang membocorkan seputar permasalahan perceraian dan isu pribadi keduanya. Farah Tabas pun mempertanyakan mengapa privasi rumah tangga mereka pun dipublikasikan di media sosial atau media massa. Ia pun menduga ada peran Baim Wong di balik penyebaran informasi tersebut.
sehingga semua ini bisa menjadi tersebar luas. Farad pun juga menasihati Paula untuk tidak kembali pada Baim. Ia bahkan menyatakan siap menjadi sahabat bagi Paula jika merasa cocok, atau bahkan bersedia mencarikan jodoh untuknya di masa depan. Ya, saya melihat ini adalah perceraian umum biasa saja, cuman terlalu dibesar-besarkan dengan publikasi gitu, sehingga artinya seorang public figure sudah tahu dia public figure, jangankan berita tentang perceraian, tentang apa aja pasti heboh. Ini malah membuat satu tanda tanya besar, membuat bocoran, bahkan membocorkan. Nah, jadi kan persoalan ini kan sudah selesai. Bisa dianggap nusus. Artinya istri yang durhaka lah, yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perintah Allah, perintah yang ada dalam agama Islam, bagaimana syarat seorang istri mungkin tidak menjalankan kewajibannya dan lain sebagainya. Tapi tidak ada perselingkuhan di situ. Hanya mungkin, tapi kita sudah melihat kan bahwa kenapa ya, karena pihak oknum atau suaminya ini membuat suatu cara sehingga ada yang curhat sehingga menjadi berita umum. Ya, kenapa harus muncul di media gitu ya. Dan kalau tidak ada peran Baim, tidak mungkin ini akan tersebar gitu. Tapi sudahlah, saya menasihati dengan Paula, tidak usahlah kamu kembali lagi, karena Baim sudah sudah mempermalukan kamu gitu. Masih banyak laki-laki lain. Saya pun siap untuk menampung, menjadi teman atau sahabat dari Paula. Nanti aku cariin jodoh. Kalau nggak jodoh dengan saya cariin jodoh yang lebih bagus daripada saya, kan? Jadi tidak sampai di sini akhir daripada kesedihan. Dan sini adalah awal dari kebahagiaan dari Paula. Mungkin dia bisa mendapat laki-laki yang lebih kaya, laki-laki yang lebih hebat, yang membuat dia tidak merasa terpinggirkan, sehingga tidak perlu curhat sama orang lain, tapi curhat sama suami dengan rumah tangga yang dalam keadaan normal. Nah, itu cara pandang saya melihat sini. Jangan kita pikir Paula sekarang kehilangan anak 2 dan dikatakan istri durhaka dia lemah atau dia kalah. Tapi ini adalah satu kekuatan baru buat Paula untuk membangun rumah tangga baru, tidak dengan masa lalu, tapi dengan masa depan dan laki-laki yang lebih tampan daripada suami terdahulu. Geger beredar diduga rekaman suara istri Nico Surya, pria yang dituding selingkuhan Paula Verhoeven di sosial media dan juga publik. Lantas seperti apa pula tanggapan Firdaus Oyobo atas beredarnya rekaman diduga Baim dan Paula tengah bertengkar? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kisru pasca putusan cerai antara Baim dan Paula memang semakin memanas, menyusul berbagai isu miring yang bermunculan. Mulai dari isu putusan cerai yang menilai Paula diduga berselingkuh dan dicap sebagai istri durhaka, hingga munculnya kabar bahwa Paula pun terpapar HIV sebelum menikah. Menanggapi berbagai isu tersebut, Firdaus Oyobo juga menyatakan bahwa sebagai seorang suami sepatutnya tidak mengumbar aib istri. Ia pun menyayangkan langkah dari Baim yang memposting rekaman percakapan yang diduga merupakan pembicaraan dengan Paula tanpa izin melalui media sosial. Menurut Firdaus, tindakan Baim itu seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah laki-laki yang teraniaya dan juga dizolimi oleh perempuan. Namun, di mata Firdaus, langkah tersebut justru tidak mencerminkan sikap gentleman. Firdaus pun menambahkan, membongkar aib keluarga di ruang publik berarti meninggalkan jejak digital yang dapat berdampak besar pada mental anak-anak mereka di kemudian hari. Baim Wong ini mengupload dan mengunggah, melakukan intersepsi rekaman hasil percakapan itu tanpa izin dari Paula. Maksudnya apa gitu loh? Apa Baim Wong ini mau mencari pembenaran biar disematkan pada dirinya bahwa dia itu laki-laki yang teraniaya, laki-laki yang dijolimi oleh wanita? Kayaknya lebay banget gitu, kayaknya nggak laki-laki banget, nggak gentleman banget seorang Baim Wong, ya kan? Harus membuka dan membongkar aib keluarganya yang akan berkaitan juga dengan nasib
daripada mental dan moral anak-anaknya nanti ke depan. Karena ini kan menjadi jejak digital. Makanya saya bilang tadi sangat disayangkan sekali gitu loh. Harusnya kan kalau laki-laki itu kalau udah nggak suka sama wanita, ya udah lepas aja. Contoh kayak saya beberapa kali cerai. Tapi istri saya tidak ada satupun aibnya yang saya bongkar dimanapun. Mantan istri saya, baik yang selingkuh maupun yang nggak selingkuh, baik yang semua perjalanan perceraian saya nggak bongkar kepada siapapun. Saya tutup rapat-rapat. Apapun, walaupun saya sakit hati, misalnya ada sakit hati, saya nggak bongkar. Karena saya udah komitmen bahwa saya adalah laki-laki priai, gagah berani dan tampan perkasa. Firdaus juga menilai akibat dari diumbarnya aib Paula ke publik membuat mantan istri Baimong itu pun harus menjalani ujian hidup yang sangat berat. Karena itulah wajar saja jika Paula pun menempuh berbagai upaya termasuk langkah hukum untuk membersihkan nama baiknya. Menurut Firdaus, apabila isu-isu yang beredar di publik dan juga di media sosial terjadi pada Paula, maka hal tersebut tidak lepas dari kurangnya peran Baim dalam mendidik istrinya dengan baik saat dulu masih berumah tangga. Firdaus menambahkan, benar atau tidaknya isu tersebut, tetap tidak patut bagi seorang mantan suami untuk mengumbar aib mantan istrinya, apalagi seorang istri yang telah memberinya keturunan. Baginya, aib seorang istri tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab seorang suami. Kalau kita laki-laki ini udah siap menikahi anak orang, ya harus siap juga menerima konsekuensinya. Itulah pentingnya kita sebagai laki-laki membina istri kita agar agar wanita itu tidak belok kiri belok kanan. Sekelas Baimong ya, public figure, apalagi sekarang ada isu katanya Paula sebenarnya HIV gitu kan. Kan ini ujiannya berat banget bagi Paula. Kok sampai diumbar-umbar rahasia keluarga dia HIV lah apa segala. Jadi jangan begitulah. Artinya Baimong ini harus jadi priai yang gentle, gagah perkasa ya. Kalau memang udahan ya udah gitu loh. Ngapain diomongin lagi, cari yang lain. Tapi jangan juga ngumbar aib yang udah wanita yang udah kasih kita anak, udah tidur tiap hari dijungkir balikin gitu loh. Jadi ada hukum tuh, ada kausalitas, hukum sebab akibat. Artinya ada keterkaitan antara istri dengan suami. Kenapa istri itu bersalah? Sebesar apapun kesalahan istri, lebih besar kesalahan suami. Kenapa istrinya bisa bersalah? Karena tugas suami itu adalah membuat istrinya tidak bersalah, mengawasi istrinya 24 jam, memberikan jaminan agama, jaminan moral, jaminan rohani, jaminan jasmani kepada istrinya agar istrinya merasa puas dan tercukupi semuanya. Gitu. Kalau seandainya hari ini Paula Verhoeven itu dia dituduh selingkuh, dituduh bla 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 bla, berarti Baimnya tuh kurang mendidik Paula Verhoeven. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.